Empat jenderal Israel yang selama ini dikenal bengis, wajahnya sering terpampang di layar televisi saat memerintahkan serangan udara ke Gaza, kini mendadak terdiam, bukan karena belas kasihan, tapi karena tubuh mereka hancur tak bersisa dihantam rudal balistik Iran. Mereka yang dulu berdiri gagah sambil tersenyum sinis di depan kamera saat bangunan warga Palestina runtuh, kini tak sempat melindungi diri ketika langit yang dulu mereka kuasai justru berbalik menghakimi. Sirene meraung di Tel Aviv, tentara panik berhamburan, dan bunker-bunker perlindungan berubah menjadi kuburan hidup. Dunia terkejut. Iran tidak lagi sekadar mengancam, mereka mengeksekusi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, rasa takut menyelimuti mereka yang selama ini menebar ketakutan. Malam yang dianggap biasa. Malam itu, di sebuah ruang komando bawah tanah di wilayah militer Tel Aviv, empat pria berseragam lengkap duduk mengelilingi meja digital raksasa. Di atasnya terpampang peta Gaza, penuh dengan garis merah, titik target udara, dan catatan rencana serangan baru. Mereka terlihat tenang, seolah merencanakan pesta perayaan, padahal yang mereka bahas adalah hidup dan mati ribuan manusia. Mereka adalah empat jenderal paling ditakuti di jajaran militer Israel. Nama mereka mungkin disensor media internasional, tapi rakyat Gaza mengenalnya dengan sebutan, empat malaikat maut. Yang pertama, Jenderal Arnon Levi, lelaki berkepala pelontos dengan rahang keras, dikenal sebagai otak penghancuran rumah-rumah warga sipil. Setiap kali ia memerintahkan peluncuran bom, ia selalu berkata dingin, target tidak penting. Yang penting tekanan psikologis. Baginya, tangisan anak-anak hanyalah efek samping militer. Di sampingnya duduk Jenderal Eliav Mordechai, komandan serangan udara. Sikapnya sombong, sering tampil di televisi sembari tersenyum kecil saat ditanya soal korban jiwa. Mereka bukan warga sipil. Mereka tameng hidup. Begitu kilahnya setiap kali membela diri. Lalu ada Jenderal Yonatan Ziv, ahli strategi darat yang dikenal tanpa kompromi. Baginya, dunia hanya terbagi menjadi dua, pemenang dan pecundang. Dan pecundang tak pantas diperlakukan manusiawi. Yang terakhir, Jenderal Barut Sivan, pengendali intelijen dan operasi gelap. Ia tak banyak bicara, namun kabarnya dialah yang menyusun metode interogasi paling sadis terhadap tawanan Palestina. Sebagian menyebutnya, dokter senyum, karena ia sering tertawa kecil saat mendengar rekaman penyiksaan. Keempat pria itu merasa tak terkalahkan. Mereka percaya sistem pertahanan mereka, Iron Dome, bunker baja berlapis, satelit pemantau, sudah cukup menjaga mereka dari mimpi buruk. Namun mereka lupa satu hal, tidak ada perisai yang bisa melindungi seseorang dari 2.000-an orang yang tertindas. Sementara mereka merancang petaka baru, di Gaza, malam terasa sangat berbeda. Di sebuah reruntuhan bangunan, seorang ibu muda bernama Nazma duduk memeluk bayinya yang masih berumur 3 bulan. Atap rumahnya lenyap dihantam peluru kendali, dan kini ia hanya bersembunyi di balik tembok retak yang sewaktu-waktu bisa runtuh. Setiap kali terdengar suara drone di atas kepala, tubuhnya bergetar. Bayinya tak lagi menangis, mungkin karena terlalu sering mendengar suara ledakan sejak lahir. Tak jauh dari sana, 3 anak kecil mengais reruntuhan mencari sisa roti basi. Mereka tidak lagi tahu cita rasa coklat, tidak pernah melihat taman bermain, dan tidak pernah mengerti apa itu hari libur. Mereka hanya mengerti 2 hal dalam hidup, lari atau diam. Dan di sudut lain Gaza, seorang lelaki tua bernama Abu Khalid menatap langit yang memerah oleh asap bom. Sudah berkali-kali ia kehilangan rumah. Anak dan menantunya meninggal di depan mata. Kini ia hanya punya satu kalimat yang terus ia ulangi sambil menatap bintang-bintang. Ya Allah, jika manusia tak sanggup melawan mereka, biarlah langit yang bergerak. Kalimat itu naik ke langit malam, dan entah bagaimana, malam itu langit benar-benar menjawab. Saat 4 jenderal itu masih berdiskusi soal rencana penghancuran berikutnya, tiba-tiba lampu ruangan berkedip. Sistem radar bergetar. Suara peringatan otomatis berbunyi pelan, seperti suara setan yang baru bangun. Peringatan. Objek tak dikenal terdeteksi, kecepatan terlalu tinggi, tidak bisa diidentifikasi. Awalnya mereka tak peduli. Mereka mengira itu drone kecil atau roket buatan tangan. Namun kali ini berbeda. Operator militer berteriak panik dari ruang kendali. Ini bukan roket biasa. Ini rudal balistik. Arahnya tepat ke kita. Keempat jenderal itu saling berpandangan. Untuk pertama kalinya, wajah mereka berubah. Keangkuhan lenyap. Rasa takut merayap.
Dan malam yang mereka kira hanya akan menjadi malam biasa, berubah menjadi malam terakhir dalam hidup mereka. Langit yang membelah diri. Sementara di Tel Aviv kepanikan mulai tumbuh seperti api kecil di ladang kering, ribuan kilometer dari sana, jauh di gurun Iran, suasana justru sunyi, namun bukan sunyi biasa. Sunyi itu seperti nafas panjang sebelum raungan singa. Di sebuah pangkalan militer bawah tanah, puluhan teknisi Iran berdiri berjajar rapi menghadap layar kontrol. Lampu merah berkedip perlahan. Mereka tidak berbicara. Mereka tidak saling menatap. Mereka hanya menunggu satu kata, satu perintah yang akan mengubah sejarah. Di tengah ruangan berdiri seorang pria bersorban hitam, berpakaian militer, wajahnya dingin namun matanya menyala. Dialah Mayor Jenderal Qasem Rahmani, sosok yang selama ini diakini sebagai pengganti para komandan legendaris yang gugur. Ia menatap jam tangannya. Jarum detik terasa seperti palu yang menghantam dada. Lalu ia berkata pelan, namun menggema ke seluruh ruangan. Bismillah, aktifkan peluncur. Tiba-tiba seluruh lantai bergetar. Rangka baja raksasa di ujung lorong mulai terbuka, memperlihatkan kepala rudal balistik yang menjulang seperti menara besi. Di sisinya tertulis huruf tebal. Kadar 110 sayap pembalas. Suara operator bergema. Koordinat target, Tel Aviv. Zona Komando Militer Selatan. Rahmani menatap layar satelit. Ia tahu apa yang sedang ia lakukan. Ini bukan sekadar peluncuran senjata. Ini adalah pengumuman pada dunia bahwa rasa sakit bisa melahirkan keberanian tanpa batas. Ia mengangkat tangan, lalu menjatuhkannya cepat. Launch! Tombol merah ditekan. Dan bumi seolah mengaum. Tanah bergetar. Debu beterbangan. Rudal raksasa itu melesat menembus atap peluncur, menciptakan gelombang kejut yang membuat pasir di gurun ikut menari di udara. Api di ekornya menyala seperti sayap naga. Suara peluncuran itu terdengar hingga radius puluhan kilometer, membuat penduduk desa sekitar keluar rumah, menatap langit dengan ekspresi bingung. Beberapa berdoa, beberapa menangis. Mereka tahu, ini bukan uji coba. Ini adalah serangan nyata. Tak butuh waktu lama, berita peluncuran itu menyebar ke seluruh dunia. Stasiun televisi internasional menayangkan breaking news bertubi-tubi. Iran meluncurkan rudal balistik menuju Israel. Bahaya perang besar. Apakah ini awal Perang Dunia III? Ketakutan meluas. Di Eropa, harga minyak mendadak meroket. Di Amerika, markas NATO mengadakan rapat darurat. Di Rusia dan Cina, para petinggi militer tiba-tiba tersenyum samar. Namun hanya satu tempat di dunia yang tidak dilanda kepanikan, Gaza. Di salah satu gang sempit yang tinggal puing-puing, sekelompok pemuda berdiri mengelilingi satu-satunya televisi yang masih bisa menyala dengan aki bekas. Mereka menatap layar yang memperlihatkan rudal Iran melesat bagaikan meteor. Salah satu dari mereka, wajahnya penuh debu, berkata dengan mata berkaca-kaca. Itu bukan rudal, itu doa-doa kita yang berubah wujud. Mereka tidak bersorak. Mereka tidak tertawa. Mereka hanya saling menepuk bahu, seolah berkata dalam hati, akhirnya, ada yang mendengar. Sementara itu, di Tel Aviv, bunker pusat perintah berubah menjadi neraka kecil. Sirene meraung tanpa henti. Lampu merah berputar. Tentara berlarian sambil membawa helm dan senapan, meski mereka tahu senjata tidak ada gunanya melawan besi raksasa yang meluncur dari langit. Jenderal Arnon Levi, yang biasanya berbicara lantang, kini berteriak panik. Aktifkan Iron Dome. Cepat. Operator mencoba. Tak ada respon. Sistem overload. Jenderal Eliav Mordechai membanting meja. Mana Patriot anti-misile? Kenapa belum menyala? Teknisi menjawab gugup. Jarak rudal terlalu tinggi, kecepatannya terlalu cepat, sistem tidak bisa membaca lintasan. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, 4 jenderal itu merasa seperti warga Gaza yang selalu mereka tekan. Tanpa perlindungan, tanpa waktu untuk melarikan diri, tanpa kepastian hidup. Mereka mencoba kabur ke bunker terdalam. Namun suara dentuman itu semakin keras, seperti guntur yang berjalan di atas langit. Tinggal beberapa detik lagi. Jenderal Baruch Sivan menempelkan punggung ke dinding, napasnya tersengal. Ia menatap cermin logam di depannya. Untuk pertama kalinya ia tak melihat jenderal hebat. Ia hanya melihat seseorang yang panik menunggu ajal. Dan pada detik itu, langit terbelah. Api yang turun dari langit. Langit Tel Aviv malam itu tidak lagi tenang. Awan terasa seperti robek oleh panasnya gesekan rudal yang meluncur dari ketinggian puluhan kilometer. Warga sipil melihat ke atas, namun mereka tak sempat berdoa. Semua berlangsung terlalu cepat. Sementara di ruang komando, keempat jenderal kini bukan lagi pemimpin perang. Mereka hanyalah 4 manusia biasa yang dikejar ajal. Ini tidak mungkin.
Sistem pertahanan kita tak pernah gagal, teriak Jenderal Yonatan Ziv sambil menghantam dinding. Namun kenyataan tidak bisa ditawar. Rudal Kadar 110 meluncur bagaikan tombak api dewa, terlalu cepat, terlalu berat, terlalu mematikan untuk bisa dihentikan. Di ruang kontrol Israel, layar radar hanya bisa menunjukkan satu hal. Waktu tabrakan, 0006, 0005, 0004. Jenderal Eliav menoleh ke arah Jenderal Arnon. Keduanya bertukar pandang. Ada sesuatu di mata mereka, bukan keberanian, bukan penyesalan, melainkan keterlambatan. Mereka baru sadar bahwa maut tidak memberi kesempatan untuk membela diri. Lari ke ruang vakum, teriak salah satu prajurit. Keempat jenderal berlari melewati koridor baja. Lampu berkedip. Pintu-pintu elektronik menutup otomatis. Tentara lainnya ikut berebut, saling dorong, saling teriak. Namun langkah mereka berhenti ketika lantai tiba-tiba bergetar hebat. Boom! Gelombang pertama bukan ledakan langsung, melainkan gelombang kejut supersonik rudal yang menembus lapisan udara. Getarannya menghantam gedung seperti pukulan palu raksasa. Atap bunker retak. Jenderal Baruch jatuh tersungkur, memegangi telinganya sambil menjerit, "Panas! Panas!" Meski tak ada api menyentuh kulitnya. Itu bukan panas fisik, itu tekanan udara ekstrim yang membuat saraf tubuh menjerit. 0001. Rudal menembus perlindungan bawah tanah seperti pisau menembus kertas. Dan pada detik 0, semua cahaya padam. Yang tersisa hanyalah cahaya putih menyilaukan, bukan dari lampu, bukan dari listrik, tapi dari ledakan suhu ribuan derajat yang meledak tepat di pusat komando. KRAA. Suara ledakan itu tidak seperti ledakan biasa. Ia terdengar seperti teriakan bumi. Seperti amarah langit yang tumpah. Gelombang api menyapu ruangan dalam sepersekian detik. Baja mencair. Beton meleleh seperti lilin. Tubuh manusia yang tak sempat berlindung menguap menjadi abu dalam hitungan detik. Jenderal Arnon tak sempat menjerit. Tubuhnya terlempar ke udara, kepalanya menghantam dinding baja sebelum seluruh dinding itu ikut hancur dan lenyap. Jenderal Eliav mencoba memeluk tiang baja untuk bertahan, namun tiang itu ikut meleleh, membungkus tubuhnya seperti logam panas membungkus kayu, sebelum keduanya berubah menjadi satu gumpalan hitam. Jenderal Yonatan sempat berteriak, "Allahu," sebelum suaranya hilang tersapu gelombang panas. Tak ada yang tahu apakah itu sumpah serapah atau pengakuan terakhir. Dan Jenderal Baruch, ia berdiri kaku menatap dinding, membelakangi ledakan. Ia tahu tak ada yang bisa ia lakukan. Ia hanya berdiri, menutup mata, dan tubuhnya meledak menjadi ribuan partikel cahaya. Dalam waktu kurang dari 1 detik, 4 jenderal yang selama ini merasa dewa perang, kini tidak menyisakan jasad untuk dikubur. Suara ledakan mengguncang sampai radius 30 km. Kaca-kaca gedung di pusat kota pecah bersamaan. Warga sipil terlempar ke tanah. Orang-orang berteriak, "Ini bom nuklir. Ini perang dunia." Namun radiasi tidak ada. Karena ini bukan bom nuklir. Ini amal ibadah yang diluncurkan dalam bentuk logam dan api. Beberapa menit kemudian, api membumbung ke langit seperti menara neraka. Tiangnya tinggi, merah menyala, menjilat awan. Media internasional menayangkan gambar itu, menyebutnya, langit terbelah di Tel Aviv. Di Gaza, anak-anak yang sedang bersembunyi keluar perlahan dari puing-puing. Mereka menatap ke langit barat. Mereka tidak tahu detailnya. Mereka tidak tahu siapa yang mati. Tapi mereka tahu satu hal. Malam itu, langit tidak lagi diam. Dunia yang terbangun. Ledakan itu masih menggelegar di telinga warga Tel Aviv lama setelah api mulai mereda. Jalanan berubah menjadi lautan manusia yang berlari tanpa arah. Tak ada yang tahu harus kemana. Ada yang menangis, ada yang pingsan, ada yang hanya berdiri terpaku menatap langit seakan masih tak percaya bahwa sesuatu sebesar itu bisa menembus pertahanan mereka. Di beberapa titik kota, lampu padam total. Jaringan komunikasi terganggu. Telepon darurat tidak bisa dihubungi. Orang-orang berteriak memanggil keluarga mereka, namun suara mereka tenggelam oleh sirene ambulans dan deru helikopter penyelamat. Sementara itu, markas militer Israel berubah menjadi kekacauan. Ruang pusat komando darurat dipenuhi para jenderal cadangan dan menteri pertahanan yang wajahnya pucat seperti baru melihat hantu. "Bagaimana bisa 3 lapis pertahanan kita ditembus?" bentak salah satu pejabat. Tidak ada yang menjawab. "Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus balas. Balas sekarang juga," seru yang lain. Tetapi perintah itu tidak kunjung keluar. Karena mereka bahkan belum tahu siapa yang selamat dan siapa yang sudah menjadi abu. Saat laporan awal masuk melalui radio darurat, suara operator terdengar gemetar. Pusat Komando Selatan, hancur total. Tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan. Termasuk 4 jenderal utama.
Ruangan mendadak hening. Seseorang menjatuhkan gelasnya. Yang lain memegangi kepala. Ada yang langsung meraung marah. Namun ada juga yang tidak bersuara, karena mereka sadar bahwa kekuatan yang selama ini mereka banggakan, ternyata bisa dihancurkan oleh satu tombol dari jarak ribuan kilometer. Berbeda 180 derajat, suasana di Gaza malam itu berubah menjadi sesuatu yang tak pernah mereka rasakan bertahun-tahun. Harapan. Di masjid-masjid kecil yang tinggal separuh bangunan, para lelaki tua sujud lebih lama dari biasanya. Anak-anak berlari sambil memukul ember dan kaleng bekas, seolah sedang merayakan hari raya. Seorang bocah bernama Lukman, yang sehari sebelumnya kehilangan kakaknya akibat serangan udara, berdiri di atas puing beton dan menjerit ke langit. Ya Allah! Aku lihat! Aku lihat! Kau balas mereka! Ibunya mendekapnya dari belakang sambil menangis, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, tangis mereka bukan lagi tangis kekalahan. Tak hanya di Gaza, dunia pun ikut terbelah. Di negara-negara barat, media-media besar menyorot kejadian itu dengan judul heboh. Iran menghancurkan pusat komando Israel, tanda perang besar. Apakah ini titik balik kekuatan militer dunia? Tetapi di belahan dunia lain, Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Selatan, suasana berbeda. Di Turki, ribuan orang turun ke jalan membawa poster bertuliskan, keadilan telah turun. Di Pakistan, masjid-masjid mengumandangkan doa syukur. Di Indonesia, media sosial penuh dengan video warga bersorak sambil menatap layar televisi. Allahu Akbar. Akhirnya. Namun tak semua bersorak. Sebagian dunia justru ketakutan. Pemerintah Amerika Serikat mengirim pesan darurat ke Israel. Tahan diri. Jangan gegabah. NATO mengadakan pertemuan kilat, membahas kemungkinan eskalasi global. Sementara Rusia hanya diam, tapi senyum tipis terlihat di wajah para petinggi militernya. Cina hanya berkata pelan, dunia sedang berubah arah. Namun dari semua reaksi itu, ada satu reaksi paling mengejutkan. Beberapa warga Israel sendiri mulai mempertanyakan pemerintahnya. Seorang perempuan muda menangis di depan kamera televisi lokal, berkata, "Mereka bilang kami terlindungi. Mereka bilang kami aman. Tapi nyatanya, kami hanya boneka. Para jenderal bermain perang, dan kami yang jadi korban." Komentar itu viral. Rakyat yang selama ini diam, mulai bicara. Namun kejutan belum berakhir. Karena di balik ketegangan itu, muncul pertanyaan besar. Iran baru meluncurkan satu rudal. Apakah akan ada yang kedua, ketiga, ke-100? Dan yang lebih menegangkan, apa yang akan dilakukan Israel? Akankah mereka membalas? Atau justru semakin hancur oleh ketakutan sendiri? Malam itu, seluruh dunia tidak bisa tidur. Langit yang tadinya menjadi atap ketenangan, kini menjadi sumber kegelisahan. Dan di tengah keheningan itu, satu kalimat muncul di media sosial, ditulis oleh seorang warga Gaza. Kami tidak tahu apakah besok kami masih hidup, tapi malam ini, kami tahu bahwa Allah tidak tidur. Garis tipis antara balas dendam dan perdamaian. Dini hari menjelang subuh. Biasanya, langit akan memudar perlahan dari hitam ke biru. Tapi pagi itu berbeda. Di seluruh wilayah Timur Tengah, bahkan di sebagian Eropa dan Asia, langit masih memantulkan cahaya merah samar dari ledakan malam sebelumnya, seperti luka besar yang belum tertutup. Israel mengeluarkan pernyataan resmi pertama. Kami dalam kondisi perang. Namun nada suara juru bicara mereka terdengar tidak seperti biasanya. Bukan lantang. Bukan arogan. Tapi gemetar. Seolah mereka sendiri belum yakin apakah mereka siap membalas atau justru ketakutan pada balasan berikutnya. Para analis militer dunia mendiskusikan dua kemungkinan besar. Israel membalas dengan serangan skala besar ke Iran. Jika ini terjadi, Amerika Serikat dan NATO mungkin akan ikut campur. Rusia dan Cina pasti mengambil posisi bertentangan. Dan dunia bisa benar-benar terbakar. Israel menahan diri, bukan karena ingin damai, tapi karena takut. Diamnya Israel bisa menjadi sinyal bahwa kekuatan besar pun punya batas. Bahwa kesombongan militer bisa runtuh hanya dalam satu malam. Di dalam ruang strategis rahasia Israel, para petinggi berdiskusi keras. Kita harus balas mulai hari ini. Bom semua pangkalan Iran. Salah satu jenderal cadangan berteriak. Yang lain menjawab, bagaimana jika mereka punya 10 rudal lagi? Bagaimana jika mereka menghantam bandara, PLTN, gedung parlemen? Seorang menteri senior menepuk meja, wajahnya memerah penuh frustasi. Kita selalu merasa tak tersentuh. Kita lupa bahwa ada yang lebih kuat dari senjata. Doa mereka. Ucapan itu membuat ruangan hening seketika. Karena meskipun mereka tidak percaya pada Tuhan yang sama, mereka tahu ada kekuatan tak terlihat yang mulai bermain. Sementara itu,
Di Gaza, situasi tetap tidak mudah. Blokade belum diangkat. Drone masih berputar di langit. Namun suasana batin mereka berubah. Jika sebelumnya mereka hanya bisa bertahan, kini mereka punya harapan. Seorang bapak tua, sambil menyeruput teh pahit di gang sempit, berkata pada anak-anak muda yang berkumpul di sekelilingnya. Dulu kita hanya bisa berdoa agar tidak mati. Sekarang, kita mulai berdoa agar mereka merasakan apa yang kita rasa. Dan malam tadi, doa itu dijawab. Pemuda-pemuda itu mengangguk. Namun salah satu dari mereka, yang wajahnya penuh luka bekas serpihan bom, berkata pelan. Tapi aku tidak ingin mereka hancur seperti kita. Aku hanya ingin mereka berhenti menyakiti kita. Kata-kata itu seperti petir kecil di tengah percakapan. Karena bahkan setelah semua penderitaan, masih ada hati yang memilih tidak membenci. Sementara dunia membicarakan perang, sebagian orang mulai berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih sulit. Apakah tragedi ini bisa menjadi awal dari perdamaian? Bukan perdamaian karena perjanjian politik. Bukan perdamaian karena tekanan internasional. Tapi perdamaian yang lahir dari rasa takut, karena semua pihak sadar bahwa jika mereka terus melangkah ke depan, tidak akan ada yang tersisa selain abu. Di akhir malam, seorang wartawan asing berdiri di tengah reruntuhan Gaza dan menatap ke kamera. Dengan suara berat, ia berkata, "Saya sudah meliput banyak perang. Tapi baru kali ini, saya merasa bumi sendiri sedang berteriak, 'Cukup!'" Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Pertanyaannya sekarang, apakah manusia cukup bijak untuk mendengarnya? Matahari mulai naik perlahan dari ufuk timur. Cahayanya menembus debu dan asap, menyorot puing-puing bangunan, menembus sisa-sisa ledakan, memantul pada genangan air yang kini tercemar serpihan baja dan darah. Tapi di tengah kehancuran itu, masih ada sinar. Karena selama matahari terbit, harapan belum benar-benar mati. Dan dunia menunggu. Apakah hari ini akan menjadi awal perang besar? Atau awal perubahan besar? Perang selalu meninggalkan dua hal, runtuhan di bumi, dan retakan di hati manusia. Malam ini, kita menyaksikan bagaimana mereka yang dulu berdiri sebagai penguasa kini tumbang sekejap oleh satu ledakan. Tapi jangan lupa, keadilan bukan berarti merayakan kematian, tapi berharap tidak ada lagi yang harus mati. Jika ada pelajaran dari peristiwa ini, mungkin satu. Kekuatan sejati bukan saat kita mampu membalas, tapi saat dunia akhirnya sadar untuk berhenti saling menyakiti. Dan entah kapan itu terjadi, tetapi selama masih ada orang-orang yang berani bicara, selama masih ada doa yang naik ke langit, selama masih ada hati yang menolak untuk membenci, harapan itu belum mati. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Karena suara kecilmu mungkin bisa mengubah dunia yang besar ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, dan semoga dunia ini segera tenang.